ada di satu tempat itu berkumpul 40 orang Islam, pasti minimal ada salah satunya yang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam ini yang berkumpul 40 kali berapa kira-kira? Banyak. Aku lah yakin malam ini di majelis Sabilul Taubah tiap minggunya itu ada ribuan waliullah yang hadir di majelis Sabilul Taubah. Dan meskipun di pertemuan kita pada malam ini niku dadakan Gus, kalau derek beliau nih, kalau masya Allah reman sangat ningali Kak Abdullah Zubair istiqomah hadir majelis Sabilul Taubah. Ini kalau mengusulkan diri langsung, kalau alhamdulillah malam ini nggak ada jadwal, langsung siap insya Allah derek Kak Abdullah Zubair untuk sowan ke dekengannya pusat ke Gus Ikdam. Alhamdulillah. Kalau jadi ingat apa yang disampaikan oleh salah satu ahli hikmah bahwa at-thayyibun la yajtami'una sudfatan. Orang-orang baik itu tidak berkumpul, tidak bertemu secara kebetulan. Walakin tajma'uhum nawayahum. Akan tetapi mereka dikumpulkan oleh niat-niat baik mereka. Ini yang disampaikan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah. Jika kamu ingin mengetahui betapa tinggi pangkatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirimu. Ditambahi oleh guru kula Habib Umar, wa bimadza yushghiluka wa biman yujlisuka, dan dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan dirimu, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan dirimu. Nah, pada malam ini para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan panjenengan di majelis ingkang sae. Allah sibukkan panjenengan dengan amal-amal ingkang sae. Allah dudukkan panjenengan kalih tiang-tiang sae. Insya Allah niki alamat positif bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang benar-benar istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, oleh karena itu majelis seperti ini para hadirin, seperti yang disampaikan Gus Ikdam tadi, niki merupakan simpanan bagi kita. Amal yang bisa dalam bahasa Arabnya niku dakhirah, yang bisa menjadi andalan insya Allah, yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah terlalu sibuk mengurusi maksiat, mengurusi nafsu kita, mengurusi syahwat kita. Dengan majelis seperti ini kita sejenak bisa berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita yang kulo ingat, itu disampaikan kemarin oleh Habib Umar juga ketika beliau di Malaysia. Itu para hadirin, ada seorang yang pada waktu itu mau berangkat naik haji. Waktu itu naik haji pakai onta. Nah, itu di tengah gurun pasir tiba-tiba ada perampok, geng perampok. Apa bahasa Jawanya perampok sami? Nggih. Begal nggih. Ada geng perampok. Loh, ini bisa dibayangkan nih loh, perampoknya ya, dosanya kayak apa besarnya gitu. Udah ngerampok, yang dirampok orang rombongan naik haji gitu. Ini mungkin kalau kata orang zaman sekarang emangnya boleh gitu. Iya. Emang boleh. Dan itu ketika dirampok, semua hartanya, harta ini sangunya, hartanya semua dirampok. Nah, setelah dirampok ini, geng perampok ini semuanya apa nggih? Selamatan Gus, tasyakuran. Oh nggih. Tasyakuran, makan-makan. Ilers tasyakuran namanya. Napa istilahnya habis ngerampok terus buat acara gitu, makan-makan.
Mayoran nggih. Mayoran. Nah, ketika mayoran niku semuanya makan-makan enak, mayoran para perampok niki. Tiba-tiba ada satu orang yang ndak ikut makan. Yang ternyata itu adalah ketua perampoknya. Akhirnya ini orang yang dirampok penasaran, ya, memberanikan diri untuk bertanya, "Loh, panjenengan siapa?" "Loh, saya ketua perampok." "Loh, kenapa kok gak ikut makan?" "Saya lagi puasa," katanya. Oh, niki loh, ngerampok tapi mosok nggak bahaya niku. Terus ditanya, "Loh, panjenengan ini kan ngerampok, kok masih puasa, kenapa?" Maka perampok ini bilang, "Iya, saya sadar bahwa saya ini orang ahli maksiat. Saya ini sadar bahwa saya ini orang bejat. Tapi meskipun saya sadar saya bejat, saya nggak mau bejat-bejat nemen gitu loh. Saya mau menyisakan satu amal, yang amal ini akan tetap menjadi pintu yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oh, Masya Allah katanya. Nah, beberapa tahun orang ini yang dirampok tadi naik haji, alhamdulillah ya, sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba di depan Ka'bah melihat ada seseorang yang sepertinya pernah dia lihat. Ketika didekati, oh, kok ini orang yang dulu yang pernah ngerampok itu, perampoknya itu, ketua perampoknya. Lagi doa, khusyuk, sambil nangis. Didekati, setelah ditanya, "Loh, jenengan kan ketua perampok yang dulu ngerampok saya." "Oh iya." "Loh, apa yang membuat jenengan ada di sini?" Kata ketua perampok ini, "Saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah saya ini masih menyisakan satu amal yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini makanya kita para hadirin, meskipun kita sadar kita mungkin nggak bisa lepas dari kemaksiatan, masih suka menjadi budak nafsu, masih suka menjadi budak syahwat, masih suka gini, masih suka gitu, ibadah belum istiqomah, minimal istiqomah hadir majelis seperti ini. Kita harap ini menjadi simpanan yang akan terus menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan yang sering saya sampaikan itu adalah apa yang dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adabus Sulukil Murid. Di situ dikatakan, "Siru ilallah urujan wa makasir." Berjalanlah kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang. Terakhir, ngapunten Gus niki kula kali Kak Abdullah Zubair mewakili keluarga besar dari Bani Khalil Bangkalan, mungkin boten bekto oleh-oleh nopo-nopo, minimal ngapunten nyuwun izin badhe maringi amalan damel jamaah. Mungkin saja ada yang mau mengamalkan, insya Allah ini amalannya Gus banyak yang semangat mengamalkan, karena amalan ini dari Syekhona Khalil Bangkalan untuk melancarkan rezeki. Nah, biasanya langsung semangat sedanten Gus, banyak hutangnya. Nah, niki amalannya sederhana, kami temukan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan, sampai saat niki ada tulisan tangannya. Nyuwun izin kula ten Kak Abdullah Kak ngaturaken sana gawe jamaah iki. Niki amalannya sederhana. Panjenengan sebelum masuk rumah, setiap panjenengan mau masuk rumah baca dua. Pertama, jenengan maos assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hafal nggih? Nek salat insyaallah hafal. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian
jenengan maos yang kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kulhu. Berapa kali? 1000 kali. Boten. Satunggal mawon, nggih. Satunggal mawon. Napa yang pertama tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian surat kulhu ai, nggih. Setunggal mawon. Taniku istiqomahkan. Ditulis langsung oleh Syekhona Khalil, beliau disebutkan dalam hadis, kata beliau, barang siapa yang istiqomah mengamalkan amalan ini setiap masuk rumah, maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezeki ini akan jembar sampai meluber neng omah tonggone. Amin Allahumma. Nah, niku ternyata beberapa tahun kemudian memang ada kula menemukan satu hadis dawuh Kanjeng Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jirani. Nah, niki amalan simpel sederhana, panjenengan ingat-ingat terus, istiqomahkan setiap mau masuk rumah. Niki amalan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Monggo diamalkan buat panjenengan yang mau untuk mengamalkan. Qabiltu ijazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masya Allah, luar biasa. Ini saya izin duduk di sini Lurah. Ini karena mak-mak biasanya demo kalau saya nggak kelihatan. Ini mohon maaf. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hari-hari kita dari hari ke hari itu penuh berkah. Kemarin di rumahnya Mbak Soimah bareng Mbak Yai Hamid dari Krapyak. Setelah itu pulang malam Selasa Kerawan Mbah Yai Hasan Sukri Zamzami, putra Mbah Yai Makhrus Lirboyo. Kerawan Yai Muid Lirboyo. Kerawan Ning Aina, putra Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, pendiri pondok pesantren Ar-Risalah. Malam hari ini berkah lagi. Kerawan keturunan Syekhona Khalil Bangkalan,